Novel dari tadi kayaknya gelisah banget, Sat. Ntar Rukiah, Sat, abis ini, Sat. Keluar nggak? Kalau nggak keluar, Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Wah, Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Yuk, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom, boom, boom. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak? Kosong-kosong amat. Ketemu lagi sama Ustadz Sahal, Masya Allah. Khair ya. Khair, Alhamdulillah. Jauh banget dah. Ustadz, ini hari ini kita, ini teman-teman ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya banyak. Padahal yang nge-share satu orang. Oke. Gue bacain pertanyaan pertama nih. Mumpung ada Ustadz Sahal di sini ya kan. Ustadz Sahal nih nggak perlu gue jelasin lagi karena beliau banyak warawiri di channel-channel orang-orang gede. Agak lah. 3-1. Tahu. Regel. Begini Ustadz. Berlebihan nih. Enggak redundant. Asik. Apa itu jin menurut Al-Quran? Ini dari Fulan bin Fulan. Oke, langsung jawab ya. Langsung jawab Ustadz, gas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat menarik ketika apa itu jin menurut Al-Quran. Tentunya memang kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melihat setiap perkara itu dengan dalil yang sahih. Nah, ketika ditanya apa itu jin menurut Al-Quran, pertama di surah Ar-Rahman jelas. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jin ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Jadi artinya kalau kita masih melihat api panas, api kan panas. Kalau dia masih ada asapnya, maka bisa dikatakan belum panas banget. Belum panas Tapi banget. jin diciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Makanya banyak pandangan-pandangan para ulama yang lainnya tentang bagaimana kalimat marijimin nar. Ada yang bilang ini gas, api yang bersih. Nah itu jin. Makanya kalau ditanya, apa itu jin? Jin ini makhluk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, makhluk yang juga sama mendapatkan tugas dari Allah dengan manusia. Sama tugasnya. Yakni ibadah kepada Allah sebagaimana Allah tegaskan di surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus yang ketiga, jin juga istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada satu surah di dalam Al-Quran yakni tentang al-jin. Oke. Allah kupas tuntas secara detail bagaimana jin itu hidup di muka bumi ini. Yang keempat, disebutkan di dalam dalil yang sahih, hadis Nabi Muhammad SAW, jin itu diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi lebih dulu bangsa jin dibanding kita. Gitu. Makanya perkara jin, sebagaimana nanti kita kupas tuntas tentang surah Al-Jin itu sendiri, itu ada klasifikasinya tuh. Bagaimana surah Al-Jin ayat 1-2 ini bicara tentang jin yang takjub ketika didengarkan ayat Quranul Karim. Jin Ini takjub. takjub, kagum sampai dia beriman kepada Allah. Ini menggambarkan ternyata jin juga mempunyai hati yang lembut. Gitu. Bukan lo doang yang punya hati lembut. Lembut banget kok tanyanya Randy. Itu yang tadi ya. Ya jawabannya Udah puas belum? Enggak, Sat. Sebentar, Sat. Ini novel nih, Sat. Tadi dia setiap ada antum nih, pengen kencing, pengen kentut. Terkencing, terkentut. itu ada salah satu ciri-ciri dari gangguan jin nggak sih, Sat? bisa jadi. Karena kalau kita mau lihat orang dalam segi ciri-ciri gangguan jin gak hanya satu perkara. Bisa disebutkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Kayak gitu. Oke. Tanda-tandanya apa tuh, Tat? Banyak, Benar begitu, banyak. beol gitu. Banyak. Tanda-tanda orang diganggu jin banyak. Misalkan dari segi fisik, dia sering sakit. Sakit keluhan umumnya sakit kepala kalau nggak perut. Terus kalau sakit secara kejiwaan, biasanya mudah marah. Terus ketersinggungan, mudah tersinggung. Nanti kita bahas nih, jin itu sifatnya merusak, merambat. Makanya ketika orang yang dihinggapi jin, maka layaknya api. Ketika sentuhan dengan kertas, dia terbakar. Itu. Terus kalau lagi sholat, lupa rakaat sholat. Ya itu ciri-ciri gangguan jin. Lu sering nggak? Banyak lah. Sering sih. Oh. Soalnya
gini Sat, kan misalnya kayak kita nih bukan nggak ada yang perukiah nih ya. Nopal ketemu kita biasa aja gitu. Setiap ketemu antum datang, nggak sih Pal? Ulah Jia, Indrem, gua ngapa sih gelisah banget gitu. Tadi izin pengen beol kan? Enggak. Kagak. Lah tadi beol kan lo? Kencing, Den. Lu ngadi-ngadi, Den. Doang. Tapi itu ada cara untuk mengatasinya nggak sih? Ada ini dengan rukyah. Dengan rukyah. Pal, lu bacain ketiga. Lu kira-kira reaksi nggak lu? Yang ketiga, yang kedua kejawab tadi. Oke. Itu dari siapa tuh? Ini dari ya apalah nggak Fulan ngasih gua, Pak? bin Fulan. Ntar Den gantian. Oh iya siap. Apa tugas utama jin menurut Al-Qur'an, Sat? Kalau ditanya tugas utama jin, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepada Allah. Menarik gini. Ketika dikupas tuntas tentang bangsa jin, terus kita tahu ada makhluk yang membangkang yang ada di surga, yakni iblis. Iblis itu adalah bangsa jin. Dicantumkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 50, iblis ini bagian dari bangsa jin. Nah, kalau ditanya tugas diciptakannya bangsa jin antara lain dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan manusia. Tapi lagi-lagi yang harus disadari oleh bangsa jin itu sendiri adalah selain mereka beribadah, mereka juga harus beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu harus tahu Al-Quran yang Allah turunkan juga untuk mereka. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan ini bukan hanya untuk bangsa jin, tapi juga untuk bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi juga untuk mereka bangsa jin. Gitu. Gitu. Jadi kita mesti tahu kehidupan bangsa jin dengan manusia itu memang punya alam yang beda. Itu yang pertama, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, ketika kita sudah sadar bagaimana Allah ciptakan kita ibadah, nanti ada klasifikasinya. Jin itu ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir. Sama dengan manusia, muslim, mukmin, kafir. Ketika manusia muslim, dia dosa, maka muslim yang fasik, munafik atau zalim. Jin juga sama. Artinya adalah ketika jin sadar betul dirinya beriman kepada Allah, maka mustahil dia akan menampakkan diri di hadapan manusia, berteman dengan manusia. Sama dengan kita yang beriman kepada Allah, maka bisa dikatakan mustahil kalau kita beriman kepada Allah mau berteman, ngajak ngopi bareng, nongki bareng sama jin. Mau lu? Ini mustahil. Kenapa? Karena Mungkin, kondisi kita yang beriman, kita tahu bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia punya aturan mainnya. Dia punya bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk ibadah dan lain-lain. Maka tidak akan perlu lagi memikirkan bagaimana dia harus bercengkrama, ngobrol, bermain, enggak ada. Itu. Lu ada kepikiran Tapi yang ketiga yang Anda mau tegaskan di sini adalah ketika jin sudah menampakkan diri, menarik, maka kita bisa pukul dia. Ngajak ngopi? Allahu Akbar. Ngapa ngajak kopi lagi sih dia? Gini. Kayak ada temen lu buat ngopi. Enggak, gini. Enggak, gini. Tujuan ente ngajak ngopi jin buat apa? Buat apa? Kayak enggak ada orang lain. Biarin Sat, ajan di aru-aru dia mah tuh. Enggak, buat apa? Ayo Kan gini. diapain? Jin itu enggak suka kopi. Cuman gue yang suka kopi, tapi enggak datang-datang di kopi. Bali. Kopi mana nih belum datang? Udah 2 kali nih. Jin enggak suka kopi. Oke. Gini, kalau misalkan ketika siapin gua kopi, yang jin mau bukan kopinya, tapi peribadatan penghambaan kita. Iya benar. Penghambaan kita kepada mereka. Mau disuruh-suruh ya. Disuguhin kopi, dia nggak minum kopi. Oh. Nggak minum, dia lepeh paling sama dia. Ketika kita beriman, nggak perlu bicara jauh lah. Kita bicara faith, yang dia seorang anak muda yang soleh, beriman. Amin. Beriman. Masya Allah. Kan ketika kita, Hafid katanya, Tat. Masya Allah. Yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Yang salah itu merasa diri paling soleh, dan yang soleh merasa nggak pernah salah. Itulah kefet. Masya Allah. Hafid di 30. Masya Allah mukanya. Masya Allah serius Gue nyariin parfum gue ya. Ini parfum Sifin dari Ustadz Sahal. Masya Allah. Ya, jadi Di-endorse. kalau misalkan kita lihat, nggak usah bicara syekh, kita lihat Fed yang dia beriman, nggak akan mau orang beriman berteman, jadi muridnya atau kita jadi gurunya, nggak akan mana mau. Ya. Karena biar gimana pun jin itu kadzub, dia pendusta. Jadi intinya nggak Makanya bakal menjadi ada. alasan kenapa Allah rahasiakan Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat meninggal dunia. Allah rahasiakan itu
Ada di surah Saba ayat 14. Gitu ya. Jadi kita lanjut dengan Iya. Lanjut, Gak itu Den, jadi Den ya. Jangan lo Jadi ajak kopi kayak gue itu punya temen dia lu tuh ada tas- Bang Ahmad Degan situ. Ahmad Degan mana Ahmad Degan? Project Allah Belakang. Kadam itu gimana urusannya? Itu, Bang. Gak diantar urusannya sama dia. Nah tadi kan dibahas, ini sebenarnya udah terjawab nih teman-teman ya. Ada pertanyaan, apakah jin memiliki kehidupan sosial dan masyarakat atau seperti malaikat yang hanya melakukan satu perintah saja gitu. Oke. Aslinya jin itu mempunyai kehidupan seperti kita atau dia cuma seperti malaikat yang satu perintah saja taat Oke. gitu. Jin itu sama dengan manusia, dia punya kehidupan sosial, dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat makhluk yang khusus spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari penciptaannya aja udah beda. Jin dari api, malaikat dari cahaya. Makanya malaikat itu makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Makanya kalau ditanya jin itu punya kehidupan? Iya. Jin itu sama dengan manusia? Iya. Dia juga punya kehidupan yang lain. Gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis sahih mulia, kalau kita buang air panas jangan di lobang-lobang karena bisa jadi itu ada tempat Jin buang anak. bukan jin buang anak. Tempat ada persemayaman jin di situ sehingga khawatir kesiram. Oh iya. Jin itu bisa dendam dengan kita manusia. Tapi jangan juga numpang-numpang Tat ya. Nah, itu nggak boleh. Saya bismillah saya kalau kencing nih misalnya. Nggak boleh nih. numpang-numpang. Kasih bismillah, misalnya kencing lagi, wah kamar mandi rame nih ya, kira saya kencing di tritipan. Tritipan tuh kan biasanya banyak banyak daun-daunan kan, pohon-pohonan ya. Bismillah tuh. Kalau dulu mah zaman dulu, numpang-numpang anak bagong mau kencing, masa anak babi itu gitu, nggak nggak boleh, boleh itu nggak itu. boleh. Kalau sekarang kencing bismillah gitu, nggak apa-apa kalau bismillah ya. Pal, bacain nomor 6. Ini sensi banget bikin pertanyaan, masa habis nomor 6, nomor 8? Nggak boleh buat ada nomor 7? Hai, lah. Ya, Tat. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah jin dapat mempengaruhi pikiran manusia? Nah nih, cocok nih. Tadi kan dia pengen biar Oke. mulu kencing. Menarik ketika ditanya apakah jin dapat mempengaruhi pikiran manusia, sangat bisa mempengaruhi. Makanya jin itu dia akan merasuki manusia, akan mempengaruhi manusia bukan hanya melalui pikiran tapi lewat hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahasakan di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas. Waswas di sini bisikan-bisikan lembut yang ini ada di dalam hati. Ini bisa mempengaruhi pikiran manusia. Makanya tanpa disadari orang-orang yang ditumpangi jin, orang-orang yang sedang diganggu sama jin, maka dia selalu ada pikiran-pikiran negatif, dia selalu ada pikiran buruk, ada prasangka buruk. Itu permainan jin di dalamnya. Gitu. Perlu diruqyah. Perlu diruqyah. Kalau perlu kita semua sebenarnya perlu. Karena sekelas Rasulullah SAW aja pun menganjurkan ruqyah. Untuk diri sendiri. Cara ruqyahnya gabung kedua telapak tangan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Tiupnya seperti dikasih ludah. Dikit aja jangan banyak-banyak. Jangan huecu, jangan. Tapi usap ke semua tubuh. Ya. Nah, Insyaallah. itu kalau ada makasih Mas. Insyaallah, ya Allah. Gorengannya ada. Baik Ada banget. apaan, Pet? Gorengannya ada. Kopi dan lu nggak doyan. Oh iya sih. Gelasnya juga cuma 3 soalnya. Oh iya. Banyak banget maunya ya. Oh, parah banget, Pet. Udah berani dia. Ya dia udah mulai berani sekarang dia, Masya Allah. Sat. Bismillah. Nih Sat. Di sini nggak boleh ngata. Subhanallah, kayak di sorga ngomong dikit langsung dateng. Aneh ngomong kopi dateng kopi. Masya Allah ya. Jadi begini Sat. Kan kalau di suatu kondisi ya, ada orang-orang yang ketika dia lagi safar, lagi perjalanan jauh gitu. Ada tanjakan yang dia nggak mampu buat nerobos, kecuali dia harus klakson 3 kali. Tanda sebagai permisi begitu. Ini banyak terjadi nih di kota-kota besar maupun di pedalaman. Ini kira-kira menurut pendapat antum, gimana Sat? Ya, ini sebagaimana dituliskan di dalam surah Al-Jin ayat 6 ya. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Jadi Yang warna hijau. salah satu tipu daya jin itu adalah pertama pintu masuknya mereka itu akan membuat hawa takut kepada manusia.
Makanya kalau orang datang ke dukun, selalu ditampilkan hal-hal yang paling menyeramkan. Ada patung-patung tengkorak, ada berpenampilan gelap. Kenapa? Karena ketika rasa takut itu ada di dalam diri manusia, maka jin akan mudah masuk. Fazaduhum rohako. Dan dia semakin dibikin sesat, dibikin takut, dibikin semakin menakutkan. Makanya syaratnya biar nggak diganggu, tintin. Iya, biasanya begitu. Tapi beda dengan kita. Tapi beda dengan kita ketika kita ikutin bagaimana aturan mainnya Rasulullah SAW. Ketika ketemu tanjakan, disunahkan ucapkan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Untuk Kalau nanjak. turunan subhanallah. Oke. Memang Rasulullah SAW tuh begitu indah mengajarkan kepada kita. Ane mau nanya mente. Ya boleh. Keluar kamar mandi doanya apa? Gufronak. Gufronak. Kenapa gufronak? Karena dari tempat kotor. Bukan. Enggak. Karena hanya di kamar mandi lah Rasulullah nggak bisa ingat Allah. Masya Allah. Dan di sini Rasulullah merasa paling dosa. Di sini Rasulullah merasa paling bersalah. Makanya pada saat keluar gufronak, mohon ampun kepada Allah. Tuh. Teman-teman, gue tahu sebenarnya pura-pura aja nggak tahu. Enggak, emang kagak tahu lah lu. Lanjut, Nat. Lanjut. Berarti tadi kalau ada tanjakan Allahu Akbar, kalau turunan subhanallah. Jadi nggak perlu klakson nih ya. Bahasa Arab tanjakan tahu ente? La tak turun-turun. Wih. Turun. Letak Lu turun-turun. ngomongin Iya, dukun iya. seru juga tuh, Tat. Kalau dukun kan perantara jin tuh, Tat. Nah, sekarang kalau di surat Al-Jin itu kan ada ayat yang mengatakan jin itu bisa mendengarkan berita dari atas. Oke, menarik. Dari langit maksud lo. Langit. Nah, Atas pun sekarang juga atas. masih nggak tahu. Ada pembahasannya di surah Al-Jin itu. Ada di bagian-bagian di surah antara 8 sampai 10 ayat. Di ayat 8 sampai 10. Ini tentang bagaimana Allah ceritakan jin ini bisa mencuri berita dari langit. Ternyata ini terhenti ketika Rasulullah SAW turun ke muka bumi dijadikan Rasul oleh Allah SWT. Jadi kemampuan ini nggak bisa lagi. Lantas bagaimana dukun itu bisa tahu? Dukun itu bisa tahu melalui bangsa jin-jin yang lain yang ada di sekitarnya, yang dia akan menjadi pendamping dukun itu sendiri. Gitu. That's why dulu ramalannya tuh tepat-tepat ya tadi. Dulu maksudnya sebelum Rasulullah. Iya, betul. Karena dapat berita-berita dari langit. Kalau sekarang udah nggak ada. Ya tetap ada tipu daya jin di dalamnya. Tetap ya. Makanya Allah tegaskan di surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Ini sebuah declare statement jelas dari Allah. Nggak ada satupun yang tahu hal-hal yang gaib maupun di langit dan bumi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Indigo gimana tuh, Tat? Orang indigo. Indigo. Banyak orang-orang awam bilang indigo ini kelebihan. Iya. Banyak orang-orang awam indigo ini mendapatkan Sixth sense. sixth sense, mendapatkan karunia dari Allah. Tapi kalau kita merujuk kepada dalil yang sahih di surah Al-A'raf ayat 27 Allah tegaskan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bangsa jin itu bisa tahu dimanapun kalian ini berada. Kita ngumpet dimanapun dia tahu. Tahu dia. Wala tarawnahum, tapi kalian ini nggak tahu di mana keberadaan mereka. Iya, iya. Artinya ini jelas gambaran dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu keberadaan jin. Lantas bagaimana indigo bisa tahu? Karena ada jin di dalam Di tubuhnya dalam sehingga Yang jin ini bisa melihat jin yang di luar. Iya. Jin yang di dalam tubuh tubuh kita dia bisa melihat jin yang di luar. Sebenarnya jin sama jin yang lagi main lihat-lihatan. Iya, tapi kalau boleh dilurus. Tapi karena panca indera kita lagi ada bersamanya, Maka kita dan bisa ngelihat. Nah, kitanya bisa tahu. Indigo tuh, tapi menurut informasi yang saya dapat dan saya baca dari literasi-literasi yang saya kumpulkan ya. Bau dong. Ilmiah sekali. Enggak kalau Literasi itu, bau literasi. dong. Itu ternyata indigo itu di bule itu ada 4 macam tuh. Salah satu aja yang 2 saya lupa nih. Soalnya bahasa Inggris, Tat. Bukan. Bukan lupa, cuma dia takut salah ngomong aja. Ini yang pertama ini orang yang jenius termasuk indigo. Kayak kita katakan Albert Einstein, terus penemu lampu, penemu waktu gitu ya kan. Nah itu mereka itu orang-orang indigo dengan kecerdasan beliau, kecerdasan mereka di atas rata-rata. Itu yang diangkat sama Barat.
Tapi Indonesia masuknya indigo yang bisa ngelihat soket. Soket. Ya sekarang kan orang kita kalau dikit-dikit bisa, wah lu kayaknya dulu pernah nih Sat, kawan nih kan, dia bisa jadi macan. Beneran Itu ini. bukan indigo, Bab. Kagak beneran, lu diem dulu apa? Iya. Gue sumpel nih. Terus habis itu, Itu bukan indigo. enggak, dia bilang, gua ngerasain lu Pet, lu tuh ada yang jaga kata dia. Jaga, ntar nih sebentar lagi nih gua akan dapat ini apa batu dari bawah. Terus dia punya tiba-tiba kesurupan nari-nari dia. Namanya ngakunya Nyai Dasima. Katanya di sini ada istana jin katanya gitu. Ada itu yang model-model begitu kan yang orang-orang ngakunya indigo kan? Iya. Bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu. Itu perlu diruqyah nggak begitu? Ya jelas dong. Jelas. Namanya orang ditumpangi jin, dia jelas harus diruqyah. Harus. Harus dihilangin tuh berarti. Iya. Jangan bangga. Dan nggak boleh bangga kita ada mereka. Nih, jadi mereka itu punya tipu daya yang sangat luar biasa. Misalkan orang lagi tidur, Nggak enak banget. orang lagi tidur tiba-tiba di bangunan. Bangunin. Bangun. Nah, aku ngomong-ngomong bangunan, ada apa sih bangunan ini? Dia dibangunin, suruh sholat. Dia akan bilang, nggak apa-apa Ustaz, kan dia baik ngebangunin Qiyamul Lail. Iya, iya, Tipu dayanya. Iya, iya. Karena jin itu akan terus bermain sampai dia menggelincirkan seorang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, jin itu tidak akan bisa lebih dari 3 hari. Kalau dia lebih dari 3 hari di rumah manusia, fahuwa kafir. Maka jin itu sudah tergolong jin yang kafir. Kalau lebih 3 hari, Tat? Iya. Faktuluh kata Rasulullah. Bunuhlah. Sebutkan dalam hadis sahih yang mulia, faktuluh maka bunuhlah dia. Kalau nampakin. Kalau dalam 3 hari lebih di rumah manusia, itu kita udah punya wewenang bunuh dia. Kita udah bisa menjudge mereka. Lu kafir, ngaku-ngaku Islam lu. Setan juga lu. Asik. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Masya Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Masya Allah. Kalau Syekh udah ngomong dalil, Masya Allah. Al-Arifal ya benar ya? Betul itu. Oke. Nah, jadi setelah indigo apa lagi, Pet? Enggak, tar dulu Den. Ini masuk masih. ketika jin itu, dia kan tadi bisa kafir ketika dia 3 hari di rumah manusia. Apa hukuman yang dia terima ketika dia melakukan kejahatan atau kezaliman terhadap manusia? Ya sama dengan manusia. Ada hukumannya, ada ikopnya. Ada polisinya dia? Gini. Enggak, tar dulu Sat, ada polisinya enggak jin? Ada. Gini. Dengerin. Kan dia punya kehidupan sosial. Dia punya kehidupan sosial. Jin itu ada Yahudi, ada Nasrani, dia Ada agama Islam jin juga ya? banyak. Ada Majusi, ada Iya, ya? ada Syiah, banyak. Serius? Benar. Ada persis? Oh, berarti banyak Ada juga gitu ya. Itu organisasi Den, enggak ada Den. Kagak ada juga, Tat ya? mereka ada yang kafir, ada yang apa namanya? Ya, liberal, banyak. Ada. Nah, tadi ente nanya apa? Lupa tuh. Nanya hukuman dia ada polisinya kagak, gitu. ada pengadilannya kagak, ada kejaksaan agungnya kagak, ada yang menyusup kagak. Enggak ada lagi ngeliatin kopi di bawah. Kopi Ani udah habis nih. Ker, tinggal pet kopi, tuang Sat. Enggak, Tat, emang Ke rumah kosong, kagak usah Tuangkan dibagi. air jangan. kedamaian. Tuangkan air kedamaian, saya gidok dong. Bang Heru. Gini, hukuman bagi mereka ternyata nih, kalau kita manusia, kemudian tiba-tiba kita nih pengen masuk ke alam jin dengan cara misalkan bertapa, terus mendatangi satu goa, tempat keramat, dia ingin masuk ke alam jin. Hukuman dari kalangan kita manusia kalau dia melakukan itu apa? Dia sudah kafir, sudah melakukan kesyirikan Maka tadi pada Allah hadisnya Subhanahu wa taala. faqtuluh. Nah, makanya ketika jin juga melakukan itu, jin itu sama kayak ular ibaratnya. Ular dia. Ular kalau udah nampakin diri ke manusia, kalau dia nggak ngebunuh dia dibunuh. Sikat. Iya. Makanya disunahkan kalau ada ular di dalam rumah jangan dibunuh, biarin dia dalam 3 hari. Oh gitu. Ada ular, Ya Allah. Tar dulu ularnya segede Makanya kan mana? itu Lah kalau dia. piton semua. makanya kan kalau kata ikan enak jadi burung bisa terbang, kata burung enak jadi ikan bisa berenang. Kalau kata buaya enak jadi kata ular enak jadi buaya bisa jalan. Kalau kata buaya aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Serius aja. Nah, ular gitu. Artinya jin itu juga sama. Ketika dia menampakkan diri di hadapan manusia, berarti dia sudah menyalahi kodratnya perjinan.
Perjinan. Iya, Ada dia sudah kodrat ya, menyalahi perjinan kodratnya ya? perjinan. Maka dia akan Menyalahi ART. akan ada ikopnya. Dia udah salah. Hukuman. Hukuman. Tapi tadi yang aneh penasaran saat dengan kehidupan seperti kita, itu jin itu berarti ketika ada hukuman berarti ada polisinya. Ya ada. Kira-kira Tetap. tentara Kalau gitu kayak ya? gitu kan kita nggak bisa Ya, mereka juga visualisasikan. negakin hukum Allah juga tadi ya. Iya sama dengan kehidupan manusia. Dia menjalankan syariatnya Allah. Ada kejaksaan Karena ada yang juga. bilang juga begini. Sebaik-baik jin, dia adalah seburuk-buruk manusia. Sebaik-baik jin itu seburuk-buruk manusia. Iya. Lah kalau jinnya muslim, Muslim belum tentu beriman. kalau jinnya beriman. Nah kalau dia beriman, dia nggak akan. Oh enggak termasuk dalam oke. I see. Berarti kalau seburuk-buruknya manusia, sebaik-baiknya jin. Kalau ngambil yang tadi kan. Sampai sini paham gak lu, Den? Tawa Kalau mulu. mesti diganti Tat, lagi pet ini hostnya udah mesti diganti Tat. Ayo, gimana lagi? Ini pertanyaan selanjutnya nih. Jin ini bisa berubah bentuk. Ini dari Mas Ruri bin siapa nih? Bin Dedi Mulyadi. Jin ini bisa berubah bentuk. Misal nyamar jadi orang yang sudah mati dan menampakkan diri. Bisa gak dia? Bisa, sangat bisa. Bisa dong. Dia tetap memberikan tipu dayanya. Caranya gimana? Jadi jangankan menyerupai orang yang sudah meninggal dunia, Betul. dia menyerupai malaikat aja bisa. Betul itu. Jin. Kecuali menyerupai Rasulullah ya? Ya, karena semua yang mereka lakukan itu atas izinnya Allah. Ketika iblis diusir dari surga, makanya iblis ini makhluk laknat, kata Allah. Laknatullah alaih kalau kita ngomong tentang iblis. Iya. Ini ketika kita ngomong soal ini, semua yang mereka lakukan izin Allah. Sihir yang berlangsung, sihir yang berlaku, yang mengenai korban, itu izin Allah. Tapi nggak ridho Allah. Izin Allah Gitu. tapi nggak ridho Allah. Nggak ridho Allah. Makanya Berarti kena laknat. mereka bisa menyerupai siapapun. Malaikat aja mereka bisa serupai. Jadi jangan percaya tuh tadi kalau misalnya ada yang kesurupan ngaku kurang teh. Enggak. Keluarga mana gitu. Iya, saya ini karuhunnya, saya ini akinya, itu dusta. Bohong itu ya. Wow. Karena orang yang meninggal dunia kan kita bahas kemarin. Kemarin, Innalillahi wa episode inna ilaihi rojiun. Gak akan mungkin orang yang meninggal dunia akan Meskipun kembali. gaya ngomongnya mirip tadi. Walaupun gaya ngomongnya mirip. Dia tahu. Iya. Bisa jadi korinnya ya. Korin gak bisa masuk ke dalam. Kasih tahu saat lo nonton lu berarti. Biarin, lu. ntar. Parah nonton, Suruh biarin nonton dulu. dia. Biar nambah viewersnya kalau nontonnya. Masya Allah. Oh iya. Kan denger bisa. Gak apa-apa emang pada kurang ajar emang. Bilang gua kagak bisa nonton. Pal, coba bacain, Pal. Nopal dari tadi kayaknya gelisah banget, Sat. Ntar Rukiah, Sat, habis ini, Sat. Tuh, pengen muntah deh. Keluar nggak? Kalau nggak keluar gue yang keluar dari sini. Sekarang ini duduknya Tat. Nomor 10, Pal. Oke, nomor 10. Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari gangguan jin? BTW, Ustaz, Nomor ada teleponnya nggak sih berapa? orangnya? Apa sih? BTW, Ustaz, ada nggak sih orang yang memang gampang kerasukan dan kok bisa? Oh, kalau kata orang dulu begini, tulang rusuknya renggang. Ya, Dari saya punya teman saat Tiga jarang. Dia lapar nih, misalnya lapar makanya kena itu langsung serupaan itu gimana? Ustaz? gini. Jadi ada nggak cara kita minta perlindungan pada Allah? Ada. Ya ini kalimat isti'adzah. Ini kalau kita perdalam bagaimana kalimat isti'adzah itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata Rasulullah SAW sudah ingatkan kita. Ada di sekitar kita makhluk yang terkutuk. Makanya jangan sampai kita ini lengah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang tidak bisa apa-apa kecuali perlindungan Allah. Kita ini makhluk yang gak berdaya kecuali perlindungan Allah. Ini dahsyatnya bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah. Ente keluar rumah doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau ente fahami bagaimana dalil kalimat bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, ini doanya luar biasa. Ini ajib kalau ente yakini, kalau ente fahami bagaimana makna demi makna. Karena Rasulullah sampaikan dan ingatkan kita, kalimat ini ketika dibaca Allah kirimkan 3 kelompok malaikat. 3 kelompok.
pada saat melangkah bismillahi, Allah sampaikan pada malaikat, wahai malaikat hudita, berikan petunjuk kepada orang ini. Ente baru melangkah, Allah sudah kasih petunjuk. Masya Allah. Baru ngelangkah itu. Tawakal tu Allah. Allah sampaikan lagi, wahai malaikat kufita, cukupkan orang ini. La haula wala quwata illa billah. Allah sampaikan lagi, wahai malaikat wukita, berikan perlindungan kepada orang ini. 3 langkah dapat petunjuk, kecukupan dan perlindungan dari Allah. Masya Allah. Makanya kayak misalkan ada nggak orang yang bisa kesurupan? Ada, banyak. Ada. Jadi orang yang bisa kesurupan itu tanpa disadari karena ada jin yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga jin itu ketika di dalam tubuh manusia kayak magnet. Tahu magnet nggak? Besi berani. Iya. Kalau nggak berani takut deh kalau itu. Magnet itu kalau dia ketemu besi nempel. Ya. Sama kayak ketika ada jin dalam tubuh kita. Itu dia akan nempel. Hatta itu jin dari luar. Iya, makanya itu kayak beradu sehingga bikin kita jadi kesurupan dan lain-lain. Beda dengan ketika dia dibacakan Quran kesurupan. Nanti buka di surah Fussilat ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru, ketika jin-jin kafir, orang-orang kafir dibacakan Quran, mereka akan mengatakan la tasma'u li hadzal Quran, jangan kau dengarkan ayat ini. Kenapa? Wal ghaufi. Mereka akan senantiasa membuat hiruk pikuk di dalamnya. La'allakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Itu. Maka kalau kita bicara tentang jin, ini jangan sampai menjauhkan dari dalil. Ini bahaya. Karena ini rentan dengan kesirikan. Iya, betul. Gitu. Kalau Allah sampaikan selesai. Tapi bisa nggak sih Tat, jin itu jiper dengan orang yang misalnya kayak sama antum gitu, rokis gitu, atau orang yang berilmu. Buka surah An-Nahl. Buka. An-Nahl ayat 99. Buka An-Nahl ayat Jawabannya. 99. Biar Kepet yang baca. Nah, 99. Depannya dulu bisa anak terusin Tat. Antum baca depannya dulu. Biarin Kepet suruh baca. Ayat berapa? Ayat 99. Kalau kita yang baca, ambil lagi pahalanya. Biar Walallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Masya Allah. terus Lah kan ayat 9 doang. 99. Subhanallah. Dengarnya 9 doang. 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jawabannya itu. Innahu laisa Lahu sultanun. Nggak ada kekuatan. Sesungguhnya jin itu nggak ada kekuatan. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman, dan bertawakal kepada Allah. Wa 'ala Subhanahu wa rabbihim ta'ala. yatawakkalun. Gitu. Jadi memang mereka ini nggak ada kekuatan apa-apa. Mereka ini bisa lemah. Betul Tat. Ah, Betul, soalnya dulu nyokap saya sering kemasukan. Tapi sering berjalan waktu saya mulai yang hafal Al-Quran gitu dan belajar ilmu agama, kagak pernah kesurupan lagi Tat. iya. Jinnya jiper apa gimana tuh Tat? Iya, bisa Bukannya jadi sombong nih. dia lemah. Dia lemah kepada kita yang beriman kepada Allah. Siapa mereka yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza Orang yang- tuliyat 'alaihim ayatuhu Ayatuhu. Benar ya? Gimana? Imana. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syekhul Masyaikh. Ternyata masih ingat saya. Syekh Fit Ibrahim Alhamdulillah. Syekh. Al-Andunisi. Nam. Kif Khair. haluk ya Syekh? Oke, selanjutnya. Ada lagi nih pertanyaan dari Mama Gupron. Masa nanya? Mama Gupron. Siapa? Sokap. Laisa Rahmata Gufron. Soal kemampuan jin nih. Ustadz, jin memiliki kemampuan untuk bisa. Wah, udah dijawab ini tadi ngomongan kita. Udah dijawab ini nih. Tadi disuruh nonton aja. Nonton aja nih. Kan Nonton ya di selanjutnya menit nih ya. Ini Sat. Kok gue gak pernah bacain Pet? Sebenarnya kalau sebenarnya saya pernah nonton gitu Sat, film yang dia ngerukiah orang gitu Sat. Terus tiba-tiba jinnya nengok ke dia, jinnya gini, orang yang ngerukiah mental Sat. Nah, terus waktu saya ngelihat Ustadz ngerukiah ya di TV apa segala macam, itu jinnya nggak ada yang gituin Ustadz dan mereka tuh kayaknya lemah banget gitu. Gituin Itu Ustadz sebenarnya- Iya, sebenarnya itu emang Bisa Sat, jin itu bisa kayak gitu. jadi ngerukyahnya itu pakai tenaga dalam.
Jadi energi jin dengan jin. Oh jadi ruqyah itu ada Versus, dua, Sat? Gitu. Ah, Ada dua. iya, ada ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Kalau syirkiyah itu ruqyah mengandung kesyirikan. Nah. Salah satu contoh orang-orang yang melakukan ruqyah syirkiyah, contoh sederhananya, kalau kita datang ke dia, yang ditanya adalah nama ibu kamu. Kenapa nama ibu? Kenapa nama ibu? Karena pegawai bank. karena penisbatan di dalam Islam Tadi gimana? jalurnya ayah bukan ibu. Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Khattab, Affan, Abi Thalib mati kafir. Tapi penisbatan ini tetap dipakai jalur ayah, Oke. bukan jalur ibu. Makanya kalau ada yang pakai jalur ibu, boleh jadi ada pelanggaran syariat yang Oke. sedang berlangsung. Coba sini parfumannya. Coba parfum itu pegang. Parfum. Ini parfumannya parfum ajaib nih. Masya Allah. Karena kalau ente pegang parfum aneh, ente datang ke restoran mahal terkenal di Jakarta, duduk di restoran ini pegang parfum aneh nggak bayar. Kenapa? Karena cuma duduk doang. Ya Kecuali makan dulu. Kecuali makan, Kecuali minum. makan deh. Yongs. Ada kawan misalnya nih saat nanya saat dia udah menikah. Tapi Alhamdulillah. ketertarikan dia terhadap istrinya itu berkurang. Masya Allah. Justru dengan dia masturbasi sendiri itu akhirnya menyenangkan diri dia. Apakah itu sebuah gangguan Saudaranya jiwa Mandra atau berarti ya gimana? Mastur ya? Mastur. Itu gak mastur. Ya Allah, Mastur udah basi. Subhanallah. Mungkin gak. Masih gimana? Oh nani. Cokil. Itu gila gak tuh San? Dia tuh cokil. Itu Kenapa ketawanya salah kenapa? satu kegangguan jin apa bukan? Jadi gini, yang harus disadari tentang kita ketika kita sudah mulai berumah tangga, ada yang akan terus mengganggu kehidupan rumah tangga, yakni bangsa jin. Nah, mereka punya prestasi besar ketika berhasil mencerai-beraikan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, banyak orang-orang kita itu selalu menafikan bagaimana kehidupan rumah tangga itu atau pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Ini kita ngobrol 24 jam sama istri, itu bukan wasting time. Ezik. Anak selatan. Anak selatan, Ciganjur. At least ya, which is ya kalau gue begini finally. Itu bukan buang-buang waktu, tapi itu pahala yang terus mengalir, pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ketika kita sudah mulai hilang rasa perasaan kepada pasangan kita, maka pertama dia harus banyak bertobat pada Allah, istighfar. Boleh jadi ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Oke. Yang kedua, sarana nih, rajin-rajin meluk istri di rumah. Ane hampir sering peluk istri di setiap hari, karena untuk pertama menggugurkan dosa satu sama lain, terus merekatkan. Tuh. Berarti enggak tadi masalah Yang ketiga- solusi cokilnya dia gimana itu? Yang ketiga tambahin. Ya itu kan ada imajinasi yang itu jin bermain di dalamnya. Gitu, itu Yang ketiga tambahin mungkin Tat. Iya. Godol baso. Nah, jaga pandangan. Iya. Kalau aneh sih nggak perlu jaga pandangan lagi. Den, lu nggak godul basor tapi otak lu itu yang godul basor mestinya. Pikirannya ya kan? Tuh yang ngomong soal itu tuh. Ya insya Allah. Jadi gitu Sat ya berarti ya? Berarti dia harus banyak-banyak memeluk istri. Iya. Nah kalau jomblo yang belum punya istri, Nah, kayak lo cokil mulu gimana? Sekarang gini Sat, ngebedain kawan kita itu ketahuan Sat. Kalau pas salaman itu agak-agak kasar tangannya jomblo-jomblo. Ini salaman nih, kasar banget sebelah marinya. Lah cucian laundry ya kan? Kerja kagak kerja berat. Maksudnya bukan kuli. Aduh kuli lagi. Kagak, Kenapa Tat. sih enggak Mending diidentik kasar. buat sama kuli sekarang? Kalau berkerak gimana? Enggak, Den. Kayak kapalan gitu, Den. Dia itu berkerak. Pas salaman itu ketahuan, Sat. Itu bagaimana, Sat? Untuk nasihat para jomblo, Sat. Yang masih suka cokil, Sat. Suruh nikah tadi ya? Ya, Salah Udah. satunya. segera. Suruh nikah udah. Lo udah begitu doang. Segera nih keganggu nih ente Gak ngomong apa-apa, gitu. dia mah gak keganggu. Dia mah anak soleh. Wah, amin. Coba pegang dulu telapak paketan, Sat. Mulus.
Enggak, ini soal apa itu terjadi fenomena di tengah-tengah kita, Ustaz. Gitu sih Fadil. Coba dong. Ya, salah satu jawabannya adalah makanya nikah itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib. Gitu. Wajib itu bagi mereka yang benar-benar sudah harus segera Menikah. gitu. Cuman kebanyakan orang kita nih, mereka ini banyak memikirkan langkah-langkah berikutnya ketika nikah. Nanti gua harus gimana, nanti harus ngasih makan apa. Nah, itu yang menjadi persoalan bersama buat kita. Itu waswis juga bukan? Yuwaswis, itu was-was syaitan itu. Oke. Kenapa? Karena mereka nggak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Mestinya mereka yakin, mantap. Ketika menikah, Allah siapkan pintu rizki untuknya. Itu waswis juga berarti Ustaz ya? Ini dia nih, waswis banget Karena katanya. anak-anak sekarang kan ini, gitu. Ini dia. Gak usah Enggak, jauh-jauh, anak-anak Ustaz. sekarang itu mereka cuma berani ngucap sayang tapi nggak berani datang meminang. Mereka cuma punya tekad tapi nggak berani dengan tegas mengucapkan akad. Apalagi anak-anak sekarang mereka cuma berani ngasih coklat tapi nggak berani kasih seperangkat alat sholat. Aduh. Ini dipotong ntar 1 menit sendiri. Sungguh dah. So, Pal, besok nikah. Yang nggak enak itu kan kalau kuliahnya jurusan manajemen. Emang mengapa sih? Karena manajemen itu kemana-mana jalan cuma dianggap temen. Aduh. Jalan doang. Makanya kalau yang belum bisa nikah, hindari daerah Jogja. Kenapa dia? Karena Jogja itu jodoh orang gue yang jaga. Waduh. Apalagi daerah Palembang. Kenapa dia begitu? Karena Palembang itu pacaran lama tapi masih ngambang. Iya tuh paling nyesek tuh. Apalagi? Kebanyakan yang belum nikah tuh dia ngerokok. Kenapa dia? Itu nggak pernah dibakar pakai korek. Kenapa? Karena hanya ditaruh di dada akan terbakar oleh api cemburu. Waduh, masuk terus. Her insya Allah. Khair ya, Sat. Insyaallah. Ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Abis soalnya disokin Ini nih. Masya Allah dah. Khair, ini pembuka aja buat teman-teman. Ini Nanti kan lanjut akan nih. kita bikin 4 sekian, 4 sekian, Iya. 2, 4, 3, 4, 4. Masya Allah, Masya Allah. 4, 4 gue lipat. Teman-teman nanti kalau ada yang mau pertanyaan, nitip pertanyaan buat Ustadz Sahal, itu nanti coba di komen lagi. Jangan kan. buat aneh, buat semua. Yang Ustadz kan ke antum. Pertanyaan ke Ustadz Sahal yang jawab. Kalau saya menopel yang jawab Atau ada yang percuma. mau nanya nama telepon Noval. Enggak ada. Nggak usah dikasih, taruh aja di situ. Oh, gua taruh lu di Nah, sini iya. ya, menopal. Oh, bukan, handphonenya rusak. Bukan apa-apa, handphonenya rusak, percuma. Percuma, iya bener. Enggak nih, Denny sebenarnya implisit aja. Bahasa nopal maksudnya dia. Lu gitu kan, Den? Enggak ini. Sebenarnya Dendi pengen ditaruh nomornya di sini. Boleh. Tapi jangan video call ya. Ya, teman-teman ya. Nggak berlaku VCS, pokoknya syar'i kalau sama Dendi. Yang angkat bini gua. Oke teman-teman, thank you ya buat pertanyaannya. Nanti gua tunggu pertanyaan lo buat selanjutnya. Masih bersama Ustadz Sahal, nanti next insyaallah kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau video ini penting buat lo, baik buat lo kasih mau pahala, lo share. Go Fed, Gue Sahal. Gua Nopal. Gue Dende. Laki P Channel undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Fikum Peace out. barakallah. Yoman. قد أفلح المؤمنون